Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di MMC TV 35 Official. Kali ini yang akan kita bahas adalah hukum muntah di siang hari Ramadan. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, dan yang sudah subscribe silahkan dibagikan kepada yang lain. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Muntah ini hukumnya dirinci. Kalau muntah karena kita tidak sengaja muntah, misalnya dalam perjalanan kemudian muntah tanpa disengaja, maka ini tidak membatalkan puasa, dengan syarat tidak ada sedikit pun dari muntahannya itu ditelan kembali. Kan makanya kalau muntah, baik sengaja atau tidak, itu sebaiknya segera berkumur-kumur dengan air. Karena air ludah itu tidak mensucikan barang najis. Ludah suci tapi tidak mensucikan. Oke? Kan makanya untuk mensucikan mulut yang bercampur dengan muntahan, maka itu harus air berkumur-kumur. Oke? Kalau cuma dibersihkan melalui ludah, diludahin, terasa bersih, kemudian itu kalau ada yang bercampur dengan itunya itu kemudian ketelan, itu membatalkan puasa tetap itu. Karena tidak suci, najis mulutnya itu kan najis. Nelan barang najis kan berarti, nah seperti itu. Jadi kan makanya perhatikan, kalau muntah udah jelas nggak sengaja misalnya, kemudian segera kumur-kumur, ludahkan, udah selesai. Jadi kita bebas nelan ludah lagi. Tapi kalau masih bercampur dengan muntahan, nah ini muntahannya ini yang bermasalah. Nah sekarang kalau muntah dengan sengaja, nah muntah dengan sengaja ini membatalkan puasa sekalipun tidak ada yang ditelan kembali. Yang bermasalah apanya sekarang? Sengajanya, menyengaja muntah, sengaja agar muntah atau diusahakan muntah. Seperti memakai jari-jari atau gimana lah pokoknya diusahakan agar muntah gitu. Nah ini membatalkan puasa sekalipun tidak nelan muntahannya kembali. Nah apalagi udah jelas nelan kemudian juga sengaja muntahnya, ya udah jelas itu. Nah seperti itu. Jadi muntah itu dirinci ya teman-teman, dirinci. Oke? Kalau misalnya muntahnya tidak sengaja, kemudian tidak ada yang ditelan kembali ke dalam mulut, maka itu tidak membatalkan puasa. Caranya agar tidak ada yang ketelan kembali, maka segeralah ambil air suci, berkumur-kumurlah, dibuang hasil kumurannya itu sampai bersih. Kalau udah bersih ya udah, kita bebas untuk menelan ludah yang murni lagi. Seperti
seperti itu. Jadi kan makanya seperti yang saya sebut sebelumnya itu, kalau ludah bercampur dengan apapun itu segera kumur-kumur. Misalnya habis makan, kumur-kumur agar kuah itu nanti nyampur dengan ludah kemudian ditelan itu membatalkan puasa. Jadi untuk berhati-hati kalau misalnya muntah, jangan sampai ada yang kita telan sedikit pun dari muntahan itu. Solusinya ya tadi, langsung mencari air untuk berkumur-kumur. Seperti itu. Jadi tidak masalah kalau seputar di mulut, tidak masalah. Seperti yang saya bilang itu, misalnya ya ada orang iseng ini main-main dengan anaknya, lagi duduk misalnya, tiba-tiba disuruh nganga sama anaknya, sama anaknya dimasukin es ke dalam mulutnya. Gimana tuh hukumnya kalau gitu? Nah, kalau cuma memasukkan sampai mulut dan orang tuanya ini nggak ada yang ditelan ke dalam nggak ada yang ditelan, esnya itu tetap di mulut aja, maka itu tidak membatalkan puasa. Kan makanya mencicipi makanan itu juga tidak membatalkan puasa asalkan tidak ditelan itu, cuma sekedar di bibir aja agar tahu apakah sudah pas asinnya itu nggak masalah. Ludahin lagi tapi bukan ditelan, wah ini enak ini, ditelan, nah itu batal. Kalau yang seperti itu, misalnya dibilang wah ini enak ini, itu nggak apa-apa sih, dikit itu yang membatalkan puasa. Oke, ya sedikit, maksudnya sedikit membatalkan puasa, apalagi banyak seperti itu. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, dan yang sudah subscribe silahkan dibagikan kepada yang lain. Semoga bermanfaat. Ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti orang yang melakukannya. Oke teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan bagi teman-teman yang belajar bareng di sini, apabila menemukan kekeliruan silakan diluruskan, dan apabila ada yang perlu ditambahkan silakan ditambahkan, ada kolom komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.